Pak Andi, ini kan serba Ya, salah juga ya. Padahal tadi kalau dari langkah dari Pupuk Indonesia sengaja tidak mengekspor untuk menjaga agar ketersediaannya ini ada, supaya petani yang butuh itu bisa tersedia pupuknya. baik Mbak Gita dan Pak Andreas ya, Pak Mitra Pak Nugroho. Pertama, saya ingin jelaskan bahwa ada dua hal ya. Pupuk subsidi ini kan kita sudah tahu bahwa angkanya, jumlahnya selama 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Saya pertama kritik dulu pemerintah ini. Karena subsidi untuk petani masyarakat luas diturunkan, sementara untuk penyertaan modal negara BUMN 68 triliun dinaikkan. Ini kan kebijakan menurut kami tidak pro terhadap pertanian. Itu yang pertama bagi saya. Dan kami Komisi 4 terus menyampaikan bahwa harusnya subsidi pupuk ditambah, ya kan, karena luasan pertanian juga bertambah, itu satu. Pupuk subsidi sebenarnya kan memang untuk melindungi petani yang punya lahan 2 hektar ke bawah. Itu kan instrumen ya. Makanya ada namanya harga eceran tertinggi, sebenarnya melindungi agar pupuk subsidi ini harganya sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya aturannya sudah benar Mbak Gita, tapi dalam pelaksanaannya ini banyak sekali masalah. Pertama masalahnya dari ERDKK-nya gitu ya, dari usulan dari bawah. Dan ternyata masih banyak yang menyertakan lahan-lahan terang pangan yang lebih 2 hektar. Sehingga yang diusulkan ke Kementerian Pertanian kebutuhannya sampai 24 juta ton. Ya sementara negara hanya bisa menyiapkan hanya 7,5 juta ton. Jadi Pak Mitro dan yang lainnya, pertama kita tetap meminta agar pupuk subsidi ini dinaikkan jumlahnya karena luasan lahan bertambah. Yang kedua sisi lain, pemerintah juga harus menjamin harga pokok pembelian, harga pokok pemerintah. Dan sebenarnya tugasnya Bulog yang selama ini tidak dilaksanakan dengan baik. Sehingga pada saat terjadi panen raya, petani tidak mendapatkan harga yang baik. Jadi petani kita ini 2 kali menderita, kesulitan dapat pupuk, yang kedua harganya yang tidak berpihak. Nah, pupuk komersil, Mbak Gita dan Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa memang bahan untuk membuat itu kan banyakkan dari luar. Tapi harus diingat, kita adalah negara pengekspor gas terbesar. Harusnya pemerintah menurut kami itu adalah mensubsidi gasnya untuk pupuk Indonesia gitu kan, sehingga harganya mungkin sekarang 5.000 atau 6.000 jangan sampai melonjak sampai 15.000. Saya kira nggak seperti itu ya, atau jangan sampai melonjak terlalu jauh. Yang kedua, kita minta juga supaya pupuk Indonesia terbuka dan transparan, menyampaikan kepada publik bagi petani-petani, komoditi-komoditi yang memang ekonomis, yang ekonomis, yang ada membeli pupuk komersil dengan harga kenaikan misalnya dari 6.000 jadi 9.000 gitu kan. Jadi ada transparansi, jangan sampai terjadi masalah permainan di tingkat distributor, tanda kutip ya, ini oknum ya, atau di tingkat agen. Nah, kenyataan yang kita dapatkan kami di Komisi 4, fungsi pengawasan kami melihat bahwa masalah subsidi pupuk yang distribusinya banyak bermasalah sebenarnya karena memang kita masih menggunakan manual. Jadi sebenarnya kita menuju ke depannya bagaimana digitalisasi daripada data-data petani kita, luasan lahan kita, sehingga Menteri Keuangan, jadi mudah-mudahan Ibu Menteri Keuangan melihat ini, Sri Mulyani yakin bahwa pupuk subsidi harus ditambah bukan dikurangi, kan gitu ininya ya, apa yang kita harapkan gitu ya. Nah, dengan sistem digitalisasi pertanian, dengan catatan bahwa petani yang belum dapat kartu tani tetap dapat pupuk Pak Mitro. Jadi nggak boleh petani yang terdaftar sebagai petani kecil dia tidak dapat pupuk subsidi, itu berarti negara lalai terhadap perlindungan petani kita gitu. Ya, jadi ini dua pihak yang perlu kita lihat. Dan untuk komersil sendiri, sekali lagi bahwa yang tentu mitra pengusaha atau mungkin pengusaha sawit, ya Anda membeli pupuk komersil gitu ya, tapi PT Pupuk Indonesia sendiri juga jangan juga terlalu naik drastis dan harus ada penjelasan. Jadi kan BUMN kan harus terbuka sama publik. Bahwa kenapa kita naik? Karena mungkin ada kandungan bahan baku yang mengalami kenaikan yang cukup. Nah, saya juga melihat di lapangan bahwa sebenarnya pupuk kita cukup ya jumlahnya ya. Tapi yang masalah tanda kutip di sini adalah distribusinya. Nah, kami mengusulkan sebenarnya Pak Andreas ya dari PB bahwa harusnya agen diperbanyak, kemudian badan usaha milik desa, BUMDes ini diberdayakan, ya kan, sehingga terjadi transparansi sebenarnya pupuk yang masuk satu desa itu berapa dan kemana larinya gitu. Tidak seperti sekarang ini banyak pupuk yang pindah antar kecamatan, antar kabupaten, bahkan mungkin antar provinsi juga. Ya kan, sampai lagi masalah
adanya pupuk-pupuk palsu yang tentu yang banyak beredar juga seperti itu Mbak Gita. Saya kira cukup seperti itu. Ternyata ada pupuk palsu, ada pupuk pindah tangan, pindah lokasi, pindah warung juga jangan-jangan. Sesaat lagi kita akan membahas mengenai pupuk yang bisa pindah-pindah ini. Sesaat lagi, jangan kemana-mana pemirsa.